Yang saya hormati tim dari MGD, yang saya hormati juga rekan-rekan Tagana Kabupaten Lombok Tengah. Pada sore hari ini sepantasnya kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat kelak dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tim FGD, kemudian teman-teman Tagana yang saya banggakan. Jadi pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman memenuhi undangan kami. Karena kemarin saya konsultasi sama Kak Putradi untuk diskusi ini dan alhamdulillah kita dapat hadir. Kemudian saya informasikan kepada tim FGD bahwa ini teman-teman Tagana ini saya undang kemarin 10 orang, tapi alhamdulillah lebih dari 10 yang hadir. Itu semangatnya teman-teman. Kemudian saya kabari jam 2 tank sudah di sini. Alhamdulillah jam 2 tank sudah di sini. Malah sambil nunggu snacknya sudah habis tadi. Nah itu semangatnya teman-teman. Jadi walaupun kegiatannya habis sasar kayak gini, tapi saya undang jam 2 tank. Itu bentuk kedisiplinan kami di Tagana. Jadi anggota kami di sini 40 orang. Kemudian tersebar di masing-masing kecamatan di Lombok Tengah ini. Kemudian kalau terjadi bencana, mungkin Tagana ini yang duluan tahu daripada WBD. Karena di desa rawan bencana ini seperti Peras, Belike, ada saja anggota kita di sana, di Kute, ada saja, sehingga ketika ada bencana kita selalu terdepan di sana. Walaupun di gladi ruangnya, di scanning di tugas dan fungsi kami di dapur umum lapangan, tapi alhamdulillah banyak teman-teman juga yang masuk di klaster pencarian. Seperti kemarin di awal kita standby terus di sana. Kemudian Tagana ini mempunyai program unggulan, yaitu Tagana masuk sekolah, Tagana Go to School. Jadi untuk tahun kemarin kami Tagana 3 kali melaksanakan Tagana masuk sekolah ini. Yang pertama di Pringgrate, sekolah yang ambruk kemarin. Kemudian di Batu Jai, sekolah yang kebakaran di madrasah kemarin Batu Jai itu. Kemudian yang ketiga di madrasah Mertak Tombol. Dan pihak sekolah juga sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan kami. Kemudian program unggulan juga Tagana ini adalah KSB, namanya Kampung Siaga Bencana. Jadi di Lombok Tengah ini mempunyai 1 KSB yang berada di Dusun Peras, Desa Kidang, Kecamatan Pare Timur, karena di sana rawan bencana. Dan alhamdulillah sekitar tahun berapa kita bentuk itu, 2006 kalau tidak salah. 2016. Saya merasa sukses di sana karena sebelum dari pihak kementerian meresmikan tahun 2016 itu, sore itu kita geladi untuk simulasinya. Kita panggil anak-anak, kemudian kita kasih makan, kemudian yang ikut terlibat dalam simulasi itu kita perban dan segala macam. Kita kepalanya ada yang pecah dan kakinya ada yang patah, kita langsung perban dan segala macam untuk gladi sore itu. Ketika selesai gladi kan kita kumpulkan korban kan, ada kita kasih bendera, ada bendera merah, hijau dan kuning atau hitam yang meninggal dunia. Ketika itu ada seorang kakek yang melihat cucunya diperban, kepalanya dipatahkan kakinya. Akhirnya
kakek itu baru pulang ngembala sapi kalau tidak salah waktu itu. Langsung pingsan melihat cucunya sedang diperban itu. Subhanallah. Setelah pingsan langsung dibawa ke rumahnya, dan di rumahnya malam itu meninggal dunia. Bapak ya? Kakek itu kita sangat sukses. Saya rasa itu simulasi itu belum, itu baru gladi simulasinya, belum lagi yang besoknya. Nah itu sehingga merasa sukses. Gladi nyata. Mungkin itu saja gambaran dari Tagana Lombok Tengah ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman mengenai Tagana ini. Kemudian Bang Dedi, Bang Sodir, tahun terbentuk Tagana ini belum saya sampaikan, mungkin bisa dipaparkan sedikit biar tim dari FGD ini tahu gitu kapan dibentuknya, kapan ulang tahunnya, akan sebentar lagi kita ulang tahun ini. Ya. Nah mungkin itu saja yang saya sampaikan pada sore ini sebagai awal membuka kegiatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maju Oh, sedikit, Bang Dedi. Bung Hadi, siapa? Ya, tidak Sampaikan. Kapur sirih. Kapur sirih. Maju sedikit. Tony ya. Kenapa? Mungkin ada yang dulu. Apa yang perlu disampaikan belum? Mungkin itu saja, Bapak. Jadi untuk saya harapkan penyampaian dari FGD ini gimana, kemudian nanti kita sambil diskusi, nanti kita bahas bersama. Itu saja. Ya, Silakan. Ya Pak. Kenalkan, nama saya Husni Tamrin dari Bujur, Kecamatan Prai Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Ya. Kemudian saya di sini selaku masih dipercayakan sama teman-teman menjadi koordinator di Tagana Lombok Tengah ini. Ya. Kemudian saya masuk Tagana itu tahun 2008. Jadi pengalaman di Tagana ini sudah cukup banyak malang melintang. Ya. Yang pertama, terutama di bagian evakuasi. Ya. Yang saya basicnya di bagian lapangan. Ya. Jadi evakuasi. Kalau orang tenggelam di Kute sudah beberapa tahun yang lalu itu, kemudian di Awang yang kemarin-kemarin, Ya. alhamdulillah selalu ikut sama teman-teman. Kemudian pengalaman juga di Sembalun, juga kemarin alhamdulillah kita juga terlibat di sana. Kemudian untuk pengalaman-pengalaman luar daerah, tahun 2016 itu pernah mewakili NTB untuk water rescue, lomba tingkat nasional. Kemudian di Manado tahun 2017 sama di Jawa Timur kemarin. Itu semua mewakili NTB untuk water rescue. Kemudian untuk mengantisipasi bencana ini memang kita juga pernah melaksanakan Tagana Gutusko, di mana supaya siswa-siswa itu ketika ada gempa dan lain-lain tidak panik dari semua itu. Mungkin itu saja dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mundri kita ke kiri. Nama saya Mundri dari Segelanyar sekarang, karena nikah di Segelanyar, Oh, iya. Kecamatan Pujut. Saya masuk Tagana tahun 2009 sampai sekarang. Pengalaman kebanyakan saya di rescue shelter, dapur, jumlah kalau di lapangan. Paling bantu untuk masak, semua kegiatan di tenda, kegiatan di shelter untuk dapur umum lapangan kita yang handle, kagak yang mana. Untuk kegiatan bencana di mana Gutuskol juga kita ikut. Di mana ada bencana kita di situ sudah ikut. Ya mungkin itu aja Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Sucipto. Cowok. Nah, saya masuk Tagana tahun 2009. Oh, enggak. Juga istri cari. Di Buyung, Kecamatan Jongkan. Pengalaman saya menangani terkait gempa Dengan berat. di Batu Kliang Utara maupun di Batu Kliang. Dan ikut ke Sembalen menangani bencana gempa di bagian shelter Rinlap juga. Kalau khususnya di Lombok Tengah, Batu Kliang Utara ini memasang tenda di tiap-tiap Puskesmas, Teratak, Tanah Biak, Desa Mas, Mantang, Steling, itu yang sudah ditugaskan untuk bagian korban. Di samping itu juga mendampingi para korban yang kena gempa. Ada jaminan hidup yang kita berikan dari pemerintah pusat, dari Kemensos. 10.000 per hari. Pasca gempa kan aktivitas lumpuh. Jadinya masyarakat diberikan bantuan 10.000 per hari. Alhamdulillah hal-hal itu sudah kita laksanakan dan kita fasilitasi dengan cepat tanggap. Dan alhamdulillah masyarakat bersyukur terhadap bantuan dari Kemensos, Kementerian. Sementara demikian dulu yang saya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sudirman Ismail. Saya dari Kelurahan Leneng. Jadi seperti jargonnya Tagana, di mana bencana di situ kita ada. Jadi dimanapun ada bencana pasti kita siaga. Ya. Kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti, diantaranya kemarin pas bencana gempa di Lombok, kita ikut berpartisipasi membantu korban-korban yang terdampak di Sembalun. Kita juga di Lombok Tengah ikut pendataan, verifikasi dan validasi data untuk masyarakat yang terkena gempa, baik itu dari segi bangunan, sarana prasarana yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di mana ada bencana di situ kita ada intinya. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain pasti kita ikuti, seperti Tagana Go to School, Kampung Siaga Bencana, dan untuk potensi-potensi bencana yang ada di Lombok Tengah ini ada di sebelah utara dan sebelah selatan. Di utara kita itu rawan tanah longsor di Batu Kliang Utara, Kopang dan Pringgrate. Jadi kalau di selatan itu banjir, seperti di Peras, itu sudah dilaksanakan kampung siaga bencana. Ya. Di musim kemarau kita juga keringan di selatan. Ya. Jadi teman-teman ini baik dari Tagana Provinsi maupun Tagana Kabupaten ikut mendistribusikan air bersih. Oke, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dohandi. Saya berasal dari Pringgrate, Kabupaten Kota. Saya masuk sebagai anggota Tagana tahun 2008 dan pernah mengikuti beberapa pelatihan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ya. Pernah juga dikirim sebagai perwakilan dari Lombok Tengah untuk tingkat nasional di Jambore tahun 2010. Adapun kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan sebagai anggota Tagana Lombok Tengah,
mungkin hanya sebagian kecil yang bisa kami sampaikan karena lumayan banyak pengalaman-pengalaman di lapangan telah kami lakukan bersama anggota-anggota Tagana, Kabupaten Lombok Tengah, termasuk membantu korban-korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Lingkupnya tidak hanya di Kabupaten Lombok Tengah yang kami pernah lakukan, ada juga di beberapa di luar daerah, ya di Bima. luar pantai, termasuk waktu banjir bandang di Bima. Kami juga anggota dari Lombok Tengah mengirim beberapa personil membantu sebagai bantuan untuk penanggulangan bencana, yaitu mengevakuasi dan juga sebagian di shelter, Bali, logistik, termasuk juga waktu kejadian di Karangasem, lintas provinsi. Ada beberapa juga anggota dari kami Kabupaten Lombok Tengah mengirim personel ke sana untuk membantu korban gunung meletus Gunung Agung. Dan juga yang khususnya di Kabupaten Lombok Tengah ada beberapa titik yang seperti yang disampaikan saudara tadi, ada beberapa titik bencana yang wilayah selatan sudah sampaikan, ada titik-titik yang rawan terjadi tsunami, banjir juga di Peras, di mana di sana ada kampung siaga bencana yang sudah dibentuk. Dan wilayah utara, kalau wilayah yang bagian tengah dari Lombok Tengah ini, yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya, itu sering terjadi bencana sosial. Kalau bagian utara sudah sampai juga tadi, terjadi tanah longsor dan juga rawan terjadi gempa. Adapun kegiatan di luar penanggulangan bencana yang kami ada juga mitigasi bencana untuk mengantisipasi ketika terjadi bencana. Ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Nah, itu sementara yang pernah kami lakukan Tagana Lombok Tengah. Ya. Terkait dengan peringatan dini, ada di beberapa titik rawan bencana itu dipasang alat deteksi bencana. Dan di sana juga ada di semua kecamatan kami Tagana Lombok Tengah ada personel, ada anggota-anggota kami yang secara langsung bisa mendeteksi bencana ketika ada terjadi bencana atau akan terdeteksi akan terjadi bencana, informasi itu cepat menyebar pada anggota-anggota di seluruh kabupaten, terutama ke dinas sosial yang ada di Kota Praya, itu akan langsung menindaklanjuti dengan menginformasikan ke rekan-rekan anggota Tagana yang lain. Cara kami menyebar, Pak. Kami ada di 12 kecamatan dan di masing-masing kecamatan ada perwakilan kami, ada koordinator-koordinator kecamatan, dan di beberapa titik ada personelnya lebih dari 5 orang, terutama yang di Kecamatan Praya yang banyak sekali personel karena dekat jangkauannya dengan titik-titik bencana, mudah mendapatkan informasi terkait dengan bencana. Mungkin itu saja sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dedi S. Najamuddin. Saya dari Kecamatan Praya Tengah. Nama desanya Desa Berain. Jadi saya di Tagana ini mungkin paling tua. Jadi saya awal pengangkatan itu tahun 2005. Jadi diangkat langsung oleh Kementerian Sosial itu oleh Panglimanya di sini. Kebetulan Tagana itu pencetusnya Pak Andi Hanindito. Di Pak Andi Hanindito ini dia datang ke NTB ini, dari sanalah awal pencetus pembentukan Tagana. Di NTB itu sendiri pembentukan Tagana di seluruh Indonesia. Tahun itu. Jadi begitu tahun 2005 itu selesai pelatihan itu kita disambut ada istilahnya bencana. Ya bukan istilah lagi, memang itu sudah sebagai salah satu bentuk bencana yang ada di Nusa Tenggara Barat. Banjir bandang waktu itu tahun 2005 yang menelan jiwa berapa puluh orang ya di Sambelia, di Sembalun itu, sampai di bagian Lombok Timur itu. Jadi di sana itu kita awal-awal itu memang agak gugup dan cuma dalam artian agak kurang bagaimana untuk menyikapi, soalnya baru pertama sekali istilahnya. Jadi BPBD di sana itu kan belum ada. Belum terbentuk. Jadi kita seadanya, mumpung di sana dulu sudah disiapkan cuma ada 2 operasional. Kalau nggak salah dulu ada Ranger sama Damlab yang seperti itu. Nah itu yang kita pakai. Jadi dari awal evakuasi sampai penerapan bantuan termasuk logistik kayak obat-obatan, makanan dan segala macam itu memang agak susah sekali seperti itu. Jadi kita sama teman-teman yang sudah terbentuk waktu itu menyebar sampai kita jalan kaki
untuk mengakses daerah-daerah yang tidak bisa diakses sama kendaraan. Ya. Itu di tahun 2005-nya. Jadi apalagi kalau kita berbicara namanya kebencanaan, memang setiap tahun di kabupaten, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, umumnya di Nusa Tenggara Barat ini memang bencana itu selalu ada. Apalagi yang kemarin di tahun 2018 itu dengan gempanya. Jadi perhatian pemerintah bagaimana istilahnya menyikapi, termasuk juga penanganannya luar biasa. Apalagi khususnya di Kabupaten Lombok Tengah ini. Jadi di tahun yang kemarin saja, di tahun 2015 itu kita terkategori bahwa daerah yang sangat rentan dengan keadaan bencana angin puting beliung. Jadi bukan mesti istilahnya daerah Lombok Tengah bagian utara saja yang berpotensi untuk longsor dan segala macam. Termasuk juga di bagian selatan juga berpotensi untuk banjir dan segala macamnya. Di bagian tengah ini kayak di di Buntung Gamang namanya, Kecamatan Kopang itu terdeteksi kemarin di sana itu ada sekitar 1.000 lebih kakak di sana itu yang terkena dampak angin puting beliung. Jadi angin puting beliung itu istilahnya tidak mesti di daerah-daerah yang agak yang agak rendah atau yang agak tinggi atau yang agak gurun dan segala macam, tidak. Ternyata angin itu serta-merta ya namanya bencana seperti itu. Anginnya yang bahaya ya. Putingnya yang bahaya. Jadi memang kemarin kita juga di sini dengan keadaan kita, mohon maaf, kita juga istilahnya belum terkategori badan. Jadi kita ini istilahnya masih di bawah naungan dinas. Jadi apapun bentuknya kita dengan komando, baik dalam segi lembaga di sini, lembaga Tagana, Forum Komunikasi Tagana, baik di dinas juga, kita juga punya inisiatif di sini. Kita juga istilahnya dengan daerah-daerah yang sudah terkategori kita petakan di sana sebagai daerah rawan bencana. Teman-teman di sana istilahnya tidak ada tidak ada rasa istilahnya lirih atau malas lah. Jadi panggilan hati nurani itu memang datang. Memang kita punya insentif, tapi kalau dilihat, kalau kita sekedar istilahnya insentif itu untuk bayar tenaga mungkin tidak sepantas itu. Cuma dengan datang dengan dari hati, dengan tulus dan keyakinan betul-betul untuk membantu namanya masyarakat, ya kita bergerak. Sampai kami kemarin, mumpung saya kecamatan yang paling dekat dengan Kecamatan Kopang itu, berapa personel kemarin di sana itu, sampai pendataan itu saja luar biasa pendataannya. Jadi namanya bantuan tanggap darurat memang tidak serta-merta begitu kita rubuh langsung dibantu, bukan seperti itu. Jadi kita perlu pendataan berapa jiwa, berapa kerugian dan segala macamnya untuk kita laporkan ke dinas, baru kita serahkan ke penerima manfaat atau yang terkena bencana tersebut. Jadi kalau partisipasi teman-teman Tagana yang 40 orang ini di Kabupaten Lombok Tengah, alhamdulillah bisa saya pribadi sebagai humas Tagana di sini itu mengapresiasi, alhamdulillah luar biasa. Jadi teman-teman memang di kabupaten lain ada yang tidur, ada yang bagaimana, mungkin tergantung dari keadaan dan program yang ada di kabupatennya masing-masing. Tapi kalau Kabupaten Lombok Tengah, insya Allah kami bisa bertanggung jawabkan. Kalau butuh juga foto-foto kegiatan dan segala macam, untuk dokumentasi segala macamnya bisa kami persiapkan. Itulah sebagai salah satu bukti bahwa Tagana di Kabupaten Lombok Tengah itu betul-betul solid dan betul-betul nilai bekerja. Ya, termasuk kerjanya juga bisa luar biasa. Mungkin cukup sekian mungkin dari saya. Ya, untuk kurang lebihnya mungkin ada penambahan dari teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bohri Muslim dari Desa Teruai, Kecamatan Pujut. Saya masuk Tagana tahun 2007. Pengalaman masuk Tagana mulai dari tahun 2007. Pernah dikirim ke Bima waktu banjir bandang dan Bali. kerja bakti sosial di sana. Terus ke Bali pas erupsi Gunung Agung. Itu di sana menangani dapur umum bersama tim dari Jawa Timur. Dan terakhir kemarin di Lombok yang gempa di Sembalun. Di sana cuma bakti sosial aja. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada bidangnya masing-masing. Dan pernah ikut
pelatihan LDP di provinsi sama berapa orang di Timur Tengah ini. Kemarin ke Bogor. Ya ikut juga di Bogor sempat berapa orang di sana? 6 orang kayaknya, 6 orang. Terus cuma apel siaga aja di sana, nggak ada acara apa-apa. Ya. Cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mukia, saya Tagana tahun 2006. Saya awal masuk Tagana, saya mewakili senusa Tenggara. Saya bersama dari Bali, NTB, dan NTT untuk apel siaga di Pantai Kuta. Itu awal Kuta Bali ya, Kuta Bali. Dan juga pernah mengikuti pelatihan shelter. Sekarang dinamakan manajemen pengungsi. Dan pernah menangani bencana di Kota Bima waktu banjir bandang tahun 2016. Di sana saya ditugaskan sebagai tim dapur umum untuk melayani korban yang terkena bencana. Sekian dari saya untuk pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suaminya ini Pak, jodohnya di Tagana yang dua ini. Nah itu berkat Tagana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ikut Tagana tahun 2008. Tahun 2008 itu penanganan yang pernah saya ikuti adalah pelatihan manajemen shelter. Terus yang pernah ditangani ikut dikirim juga ke Kota Bima waktu banjir bandang. Yang selanjutnya pernah juga mengikuti mewakili NTB bersama koordinator Manado untuk tim water rescue. Manado. Nah, waktu itu di Manado. Waktu itu ikut juga negara ASEAN dari 6 negara ASEAN plus 3 negara Asia yang ikut di acara itu, dan ikut bergabung juga waktu erupsi Gunung Agung. Saya ditugaskan bergabung juga bersama tim Banyuwangi di dapur di Karangasem. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saleh Alamat dari Kopar Brigad. Tahun mulai jadi anggota Tagana tahun 2006. Selama saya menjadi anggota Tagana, saya pengalaman yang pernah saya lakukan hanya untuk pendataan pas ada kegiatan bencana seperti gempa, puting beliung. Cuman itu saja yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anto Wijaya dari Pera Desa Kidang. Saya tahun masuk jadi Tagana 2016. Mudah sekali. Dan pengalaman saya untuk pelatihan itu belum saya pernah, dan kegiatan yang saya pernah alami di lapangan untuk pencarian orang yang tenggelam di Kute, terus di Teluk Awang, terus yang saya ikut juga di gempa di Lombok Utara, dan yang lain juga di banjir Perak sudah. Yang dan banjir yang ada di lokasi di rumah saya. Dan saya juga punya kampung siaga bencana, dan saya pernah ikut pelatihan untuk kampung siaga bencana. Kalau di Tagana saya belum. Dan saya dapat di kampung siaga bencana itu cuman materi tentang gawatan bencanaan dari
dari BPBD, tentara, dan yang itu memberikan kita materi tentang bencana yang di lapangan. Dan itu saja yang saya pernah alami, dan sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Muhammad Soleh. Alamat Desa Lajot, Kecamatan Praia Tengah. Angkatan tahun 2008 sama dengan Pak Koordinator. Pelatihan yang pernah saya ikuti sampai saat ini belum pernah ikut pelatihan, tapi untuk kegiatan di Tagana banyak sekali yang pernah kita ikuti. Pendataan rumah pas terjadi gempa di NTB, saya dapatnya di desa Pringgerate. Dan untuk penanganan banjir seperti di Peras dan Pasung pernah ikut, terus di BKU untuk longsornya kita juga ikut berpartisipasi bersama teman-teman. Mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebih apel siaga selama jadi komandan ini. Selebihnya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Samihun dari Jotlak, Kecamatan Praia Tengah. Jadi saya sendiri ikut anggota Tagana dari tahun 2006 sampai sekarang. Alhamdulillah pengalaman dari tahun 2006 adalah pertama mengikuti kegiatan di Buri Soron selama 3 hari 3 malam dan berbagai macam kegiatan. Kemudian pengalaman yang lain juga di sini sering membantu teman-teman untuk ikut melaksanakan kegiatan di luar seperti di Dompu, melaksanakan siaga bencana. Kemudian bukan hanya sekedar bencana saja yang kita laksanakan di Tagana ini, namun sekarang ini juga banyak dilibatkan di masing-masing instansi seperti apel siaga dan sebagainya, sehingga alhamdulillah Tagana sekarang ini bisa dikenal sekarang ini dalam berbagai macam cara. Pada awalnya memang Tagana masih diragukan kenapa itu Tagana pada saat itu. Nah sekarang alhamdulillah Tagana sekarang ini rata dari instansi sudah mengenal siapa itu Tagana, karena sering terjun ke berbagai macam bencana sendiri. Terus sementara itu dari saya, terima kasih perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman sudah menceritakan pengalamannya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, mungkin ada tadi sudah berapa menjawab tentang daerah-daerah yang rawan itu di mana. Mungkin ada yang mau nambahin tentang daerah-daerah yang rawan di Lombok Tengah itu di mana aja gitu. Secara itu pemetaannya. Iya, pemetaannya. Pak Koordinator, wakilnya. Cuman kalau bencana itu seperti sudah disampaikan sama Pak Dedi tadi, di bagian utara ini adalah banjir, ada longsor. Seperti di Tojong-Ojong, kemudian pokoknya yang penting bagian Batu Kriang Utara ini selalu rawan longsor, lebih-lebih cuaca yang sangat ekstrim, lebih-lebih. Tapi alhamdulillah untuk sementara ini, untuk tahun 2020 ini belum ada laporan untuk tanah longsor. Kemudian yang di bagian selatan itu adalah rawannya adalah banjir, seperti di Peras, kemudian di Praia Barat Daya, kemudian di Bleke itu yang rawan banjir. Kemudian rawan kekeringan ini, rawan kekeringan wilayah selatan juga. Jadi musim panas, musim hujan seperti lagunya Rita Sugiarto itu, panas musim hujan kedinginan itu selalu kita kerja ini Pak. Musim panas juga kita kerja untuk mendropping air. Nah tangki itu sudah ready kan, tangki yang itu. Kemudian musim hujan juga kita kerja. Nah jadi seperti lagunya Rita Sugiarto seperti itu. Kemudian bukan itu saja, seperti sudah saya sampaikan tadi, memang di bencana sosial juga seperti perang kampung selalu kita turun untuk mengasesmen, kemudian memberikan masukan kepada tokoh-tokoh gimana supaya mengamankan, bukan supaya bisa
mengamankan dua belah pihak. Kita juga turun asesmen yang sampai terprovokator, kemudian yang lain-lain. Kemudian di bagian klaster pencarian juga itu tugasnya Basarnas. Ke klasternya, koordinatornya di Basarnas. Jadi siapapun boleh di sana ikut mencari, walaupun organisasi lain, PMR, PMI Pramuka juga boleh. Tapi tetap di bawah komando Basarnas. Apapun yang akan diarahkan sama Basarnas itu harus diikuti. Itu banyak sekali pengalaman-pengalaman waktu pencarian. Kemudian saya tambahkan sedikit, bencana apa lagi yang di Lombok Tengah ini? Kebakaran. Kebakaran. Kalau kebakaran juga kita turun untuk mendata. Kemudian setelah didata, kita menyerahkan bantuan untuk 3 hari ke depan untuk korban bencana kebakaran. Kalau gimana perkembangan 3 hari ke depan itu, kita juga mendropping juga 3 hari ke depan lagi. Itu yang kita lakukan pada saat bencana kebakaran. Mungkin itu saja ya teman-teman. Untuk bencana sosial juga sudah, bencana banjir sudah, kekeringan, puting beliung. Puting beliung ini yang kemarin-kemarin rawan di Kopang. Seperti sudah disampaikan tadi sama Bang Dedi, memang puting beliung ini terjadi pada sore hari di daerah yang dataran rendah. Tapi kemarin di dataran tinggi juga terjadi puting beliung. Yang bahayanya kan beliungnya yang bahaya. Kalau putingnya itu tidak terlalu bahaya. Itu menurut teman-teman. Dan alhamdulillah mungkin tenda kita masih di Kopang ya. Satu ya. Langsung kita dirikan tenda di sana, kemudian kita kasih sembako di sana. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Kalau untuk peringatan dini tadi sudah disebutin dikit tentang peringatan dini yang di Lombok Tengah itu yang sudah terpasang itu apa saja itu yang untuk peringatan dini? Paling tsunami, Bang. Kalau tsunami mungkin di daerah selatan saja terpasang. Karena kemarin kan kita dengar isu saja bahwa dengan adanya gempa yang kemarin sudah terjadi sambil merokok ya. Boleh. Utara, bahwa retakan yang istilahnya yang di bagian selatan itu kan istilahnya di bagian selatan itu kan apa katanya itu ya, jadi memang ya, di sana sangat berpotensi bahwa untuk terjadi tsunami. Jadi mendengar kisah-kisah dari orang tua yang terdahulu seperti itu, jadi memang di Kabupaten Lombok Tengah ini sudah dia untuk masalah tsunami-nya terjadi sampai dia tsunami itu sampai sekitaran Peraya Timur sampai di Mujur air. Sekitar 40 tahun yang lalu pernah tsunami. Sesuai dengan informasi kami dengar kemarin-kemarin itu memang untuk pemasangan alat-alat itu untuk pendeteksi itu memang sudah terpasang di bagian selatan. Jadi kalau istilahnya di bagian utara untuk khusus mungkin bagian utara untuk gempanya mungkin sampai saat ini belum ada. Cuma untuk daerah-daerah istilahnya simbol-simbol kayak evakuasi, titik kumpul dan segala macam untuk bagian Kabupaten Lombok Tengah bagian utara kayak di Karangsidemen itu sudah terpasang. Apalagi di istilahnya di bagian kaki-kaki gunung itu, daerah-daerah kaki gunung di bagian Lombok Tengah bagian utara itu sudah terpasang semua untuk jalur evakuasi. Mungkin itu saja mungkin untuk jenis-jenis bencana yang terdeteksi di Kabupaten Lombok Tengah. Kalau selain peringatan dini yang tsunami seperti peringatan dini banjir atau longsor atau cuaca ekstrim, mungkin larinya ke masalah saja kalau yang itu kalau masalah itu cuma itu kayak kita membersihkan gorong-gorong saja. Cuma dulu kalau nggak salah tahun 2016 kalau nggak salah kami sempat di sana dulu di bagian Batu Kilang Utara ada namanya Selak Ai Bawah, Selak Ai Atas namanya di sana itu ada di sana kalau tidak salah sekitar 3 hektar kalau nggak salah itu tanahnya itu. Jadi tanah itu dia serta-merta dia kayak turun dia, tahunnya dia turun dia. Sampai kami dulu itu sampai menginap di sana, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa jangan sekali istilahnya masyarakat bikin rumah di sana, bikin bangunan di sana, karena terdeteksi bahwa tanah itu
labil sekali. Sampai dia di bawah itu ada apa namanya itu? Ada kayak saluran air besar di sana itu. Sungai di bawah. Sungai di bawah tanah. Jadi cuma peringatan itu kayak istilahnya cuma dipasangkan istilahnya kayak apa namanya itu kayak pembatas seperti itu kalau yang khusus untuk daerah-daerah apa namanya itu daerah rawan longsor seperti itu. Kalau untuk apa yang apa gunung api terdampak nggak kalau daerah Lombok Tengah ini yang paling terdampak. Itu ada peringatan dirinya nggak untuk peringatan gunung api? Kalau gunung api mungkin di bagian Lombok Tengah bagian utara saja seperti itu. Kemudian juga saya tambahkan sedikit Pak, memang tahun 2017 atau 2018 kalau tidak salah kemarin pernah kita geladi lapang di sana kan sama kerjasama sama BPBD. Jadi masyarakat yang ada di kaki gunung itu kita simulasikan gimana kalau terjadi gunung Gunung Rinjani itu meletus, kita memberikan simulasi di sana, di mana titik kumpulnya, gimana cara dia lari dan sebagainya, dan gimana cara membawa anak-anak. Mungkin di sana Lombok Tengah, Pemda Lombok Tengah ini terlibat dari PMI, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan juga semua terlibat di sana. Pernah kita laksanakan simulasi seperti itu. Khusus Lombok Tengah yang adakan. Waktu kami juga erupsi gunung Baru Jari itu, kita pernah masang tenda waktu itu jam 10 malam di Talun Ambon itu, daerah Kopang. Itu sangat terdampak juga daerah. Kita siapkan tenda, itu pun sampai malam sekali, jam 10 kita mulai masang sampai pagi. Mungkin masih berkaitan dengan peringatan dini atau pemantauan bencana yang ada. Kalau di Tagani ada seperti shift atau pemantauan secara 24 jam enggak, atau pos-pos pemantau 24 jam enggak di sini? Kalau seperti itu kita tidak punya seperti itu. Tapi ketika ada bencana teman-teman ini cepat menginformasikan gitu, karena teman-teman ini tersebar di rata-rata tinggal di masing-masing rawan bencana. Ada yang seperti tadi perkenalan di Peras, kemudian di Pringgerate, kemudian di Batu Beliang Utara. Tapi dia tidak datang di sini untuk sore ini di Batu Beliang Utara. Mungkin dengan cara itu teman-teman ini cepat mendapat informasi, kemudian langsung upload di grup FB gimana perkembangan di sana. Jadi langsung kepala dinas di sini tahu langsung, karena beliau juga ikut digabung di grup. Itu seperti itu untuk pos-posnya Pak. Dan mungkin masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga, itu tentang menyebarkan informasi peringatan dini. Itu ada berapa yang sudah nyebutin melalui sosialisasi ke masyarakat, itu ada, dan ada yang tadi sebutin melalui WA atau itu ada cara lain nggak untuk menyebarkan informasi atau diseminasi informasi peringatan gitu? Memang untuk yang itu kan kebanyakan kita kan sebelum ada kan istilahnya penanganan gitu. Jadi istilahnya pra dan pasca itu, pra, saat dan pasca itu. Jadi sebelum terjadi itu memang kita kan sudah mengadakan namanya kayak barusan itu kayak Tagana Gutusku, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat. Sampai kami juga di Desa Aiberi juga di sana itu memang kita sebagai ancang-ancang untuk desa siaga di sana itu memang kita sudah memberikan istilahnya pelatihan termasuk sosialisasinya, bagaimana cara mengevakuasi, bagaimana istilahnya BKD atau masyarakat di sana itu memahami bahwa begini loh cara pemasangan, begini cara mengevakuasi, begini cara istilahnya menangani sebelum kami bisa menangani seperti itu. Dan selain itu juga untuk penyebaran itu ya dengan seadanya, mumpung di sini kita tidak canggih-canggih seperti itu. Jadi beda mungkin kalau yang di luar negeri cepat terdeteksi dan segala macam, kita cuma mengandalkan informasi dari relawan atau Tagana yang berdomisili di tempat itu saja. Misalkan satu contoh, misalkan di Batu Beliang Utara itu kan daerah paling ujung di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kita di sana menaruh ada 3 personil, 3 anggota Tagana di sana. Jadi misalkan kalau radiusnya 3 km di sana, apapun bentuknya, kalau memang sudah terdeteksi di sana itu mau tidak mau atau istilahnya masih ada isu di sana itu, atau masyarakat yang mengisukan, wajib
mau tidak mau Tagana atau teman-teman yang ada di seputaran di sana itu yang radiusnya 3 atau 4, 5 kilo wajib turun ke lokasi. Baru teman-teman itu menginformasikan ke grup WA dan langsung kami menindaklanjuti dengan bukti-bukti bahwa oh, betul dan begini dan keadaan di sana, baru kami menindaklanjutinya ke lapangan. Berarti kuncinya itu di Tagana itu teman-teman sudah berada tinggal di wilayah yang rawan itu. Habis itu informasi disebarkan melalui WhatsApp grup. Dan kalau harus aksi langsung bisa Facebook juga. Jadi di sini kan kami dari banyak unsur Pak, mohon maaf. Jadi teman-teman ini unsurnya banyak. Ada dari unsur pihak desa, dari unsur kecamatan, dari dinas pendidikan, dari Satpol PP, banyak unsur. Jadi teman-teman ini kalau nggak salah satu HP saja dia grup WA-nya mungkin ada 10 di atas 15-an lebih dengan forum-forum yang berbeda. Jadi informasi itu cepat sekali. Nah, jadi kami langsung nge-share, nah, kita lihat benar nggak terjadi dengan apakah ini isu atau tidak, baru kami istilahnya mau mengupdate dan benar bahwa kejadian ini betul-betul terjadi seperti baru kami turun ke lapangan untuk pendataan termasuk juga pengarahan terhadap masyarakat. Nah, kalau untuk proses menyebarkan informasi kan sudah cukup solid ya, sudah jejaring sama dinas atau lembaga atau berbagai macam elemen sudah cukup bagus. Kalau berkaitan dengan isu-isu yang beredar, cara counternya seperti apa itu? Kan ada banyak rumor, ada hoax, ada apa itu? Kalau teman-teman itu counternya kayak gimana itu? Ya, kebetulan di sini kan ada namanya ORIT gitu Pak. Jadi ORIT itu mengklarifikasi dulu bahwa benar dan tidaknya hal seperti itu. Jadi kemarin juga kasus ini juga kemarin sempat menyebar. Jadi di sini kan ada berapa tahapan kemarin tentang tentang gempa bumi yang kemarin itu. Tahapan pertama, tahapan kedua sampai tahapan ketiga itu. Kadang orang kemarin itu menyebar isu itu bahwa ada isu akan terjadi gempa susulan yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi seperti itu. Jadi kami di sosial media itu banyak juga masyarakat yang nyebar foto yang tahun kemarin gitu, yang duluan itu gempa yang pertama itu nyebar bahwa ini terjadi di sini, ternyata bohong seperti itu. Jadi kita mengklarifikasi memang di sini banyak teman-teman yang punya dokumen-dokumen itu kita padukan, ternyata ini dokumen yang lama disebar lagi seperti itu. Jadi kita selalu update. Sama kayak yang gempa terakhir itu bahwa yang meninggal yang buat meninggal di air terjun itu, yang wisatawan itu sampai di Kabupaten Lombok Timur di Titik Batu itu seperti itu. Jadi yang di-share itu sebenarnya yang parah-parah. Tahu-tahu pas kita koordinasi sama teman-teman yang di Kabupaten Lombok Timur itu enggak separah itu ternyata. Ini dia yang realnya, yang aslinya. Jadi kami tidak serta-merta. Jadi yang real di sana itu pelaporannya adalah teman-teman kita yang turun ke lapangan seperti ini dampak yang terjadi saat ini. Jadi kami di foto itu bukan istilahnya foto yang kemarin di-share begitu. Jadi titik koordinatnya ada, waktu dan tanggalnya seperti itu. Jadi itu yang membuktikan bahwa data itu valid. Berani kami untuk meng-share kembali ke forum atau grup-grup dinas seperti di sini, gitu, di forum Tagana, khususnya di kabupaten. Nah, kalau untuk berapa wilayah di Lombok Tengah itu menjadi kayak daerah pariwisata kan, ada air terjun, ada pantai. Nah, itu kalau ada bencana itu ada dampak nggak terhadap pariwisata yang ada? Artis Pak, artis. Sangat besar sekali dampaknya. Apalagi yang kemarin itu gempa kan. Jadi alhamdulillah kami juga menyadari bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap kabupaten, apalagi di Lombok khususnya, apalagi di Nusa Tenggara Barat umumnya itu memang perhatian pemerintah sangat besar sekali. Ternyata kita seolah-olah masyarakat itu tidak menyadari bahwa udah terjadi bencana yang begitu dahsyat. Jadi kita lihat kalau memang secara logikanya kalau pembangunan yang dulu-dulu mungkin pembangunan sehabis gempa ini mungkin membutuhkan waktu yang begitu banyak. Paling tidak 5 sampai 10 tahun ke depannya. Cuma ini bisa dihitung sampai 2-3 tahun bagaimana perkembangannya. Sampai kemarin kita lihat dunia pariwisata yang khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, berapa turis-turis mancanegara itu yang takut sekali berkunjung bahwa seperti ini sampai diadakan bahwa Pak Bupati sendiri begitu tegas menjelaskan bahwa
bahwa akan terjadi potensi terjadi gempa bumi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah atau di Lombok pada khususnya itu, bahwa Kabupaten Lombok Tengah itu menegaskan itu cuma hoax saja, biarpun itu datanya dari BMKG, dari apa, seolah-olah Kabupaten Lombok Tengah itu memberikan semangat bahwa jangan sampai ada seperti itu. Jadi wisatawan itu alhamdulillah kalau di Kabupaten Lombok Tengah itu tetap ya berjalan dengan lancar seperti biasanya, termasuk juga kalau memang istilahnya terjadi betul-betul terdeteksi keadaan yang diperkirakan itu, mustahil juga investor-investor yang ada di Kek Mandalika itu akan berani memberikan saham atau menanam sahamnya di sana seperti itu. Jadi memang ya kita selalu optimis lah bahwa dan berdoa juga bahwa mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Cuma efeknya aja luar biasa sekali kalau masalah gempa bencana ini terhadap dunia pariwisata itu. Cuma bagaimana upaya kita apalagi dari Tagana dan pemerintah daerah itu untuk menepis, jangan sampai nanti memberikan rasa tidak nyaman, takut terhadap masyarakat itu. Kalau memang terjadi ya otomatis akan berdampak. Kalau memang belum terjadi tapi isu itu sudah menyebar, ya paling tidaklah kita tepis dengan argumen-argumen yang baik lah seperti itu. Oke. Ada yang mau nambahin nggak tentang hoax atau isu-isu lain yang di Tagana? Mungkin sedikit Pak. Ya. Memang di setiap kita sosialisasi itu selalu kita sampaikan kepada warga tentang kebencanaan ini, bahwa bencana itu bukan milik pemerintah, tapi milik kita semua, supaya masyarakat itu sadar, dengan sampai menyalahkan pemerintah saja kan banyak yang masyarakat yang menyalahkan pemerintah. Kenapa pemerintah begini, kenapa pemerintah begitu. Selalu kita sampaikan bahwa ini bencana ini milik kita semua, bukan milik pemerintah atau bukan milik organisasi yang lain. Mungkin itu saja. Sedikit ingin menambahkan. Ya boleh. Ya, terkait dengan hoax yang menyebar di masyarakat, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, kami anggota Tagana Lombok Tengah ini menyebar di semua kecamatan, terutama di titik bencana. Ketika terjadi isu terkait dengan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, kami di beberapa momen sosialisasi selalu kita arahkan masyarakat, ketika ada isu terkait dengan bencana, silahkan langsung berhubungan atau menginformasikan ke rekan-rekan Tagana yang ada di masing-masing desa atau kecamatan. Nah, jadi ketika ada isu atau hoax yang terkait dengan akan adanya bencana, nanti bisa disampaikan langsung apakah itu isunya betul atau tidak. Nah, nanti teman-teman Tagana yang ada di kecamatan sebagai perwakilan dari kecamatan itu yang akan langsung menyampaikan ke dinas maupun ke instansi yang berwenang terkait dengan kebencanaan. Itu mungkin salah satu cara untuk kita menyikapi hoax atau informasi miring. Menambah lagi terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari hoax, terutama terkait dengan pariwisata yang ada di wilayah kami. Memang terutama terkait dengan gempa kemarin lumayan juga dampaknya. Cuman hoax itu terkadang dilontarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan, terutama terkait dengan kepentingan nasional. Perlu kami informasikan di Lombok Tengah ini sekarang sedang menjadi jadi dunia yang sedang dilirik oleh dunia, terutama terkait dengan KEK, yaitu kawasan ekonomi khusus yang ada di Lombok Selatan, yang ada di Kute, terutama ada beberapa objek vital yang ada di Lombok Tengah, ada Politek Park yang untuk Indonesia Timur, ada IPDN untuk Indonesia Timur, dan ada beberapa lokasi pariwisata yang ada di wilayah utara, ada Terjun Benang Stoko, Benang Kelambu, dan banyak sekali sebenarnya objek-objek wisata yang belum muncul di wilayah kami. Itu mungkin yang menjadi kecemburuan sosial bagi, mohon maaf, bukan kita mendiskusikan wilayah lain, terutama ada beberapa daerah mungkin yang tidak ingin wilayah kami atau daerah kami maju, sehingga dilontarkanlah isu-isu yang bisa membuat situasi ekonomi terutama di NTB, khususnya Lombok Tengah, sehingga para investor merasa takut untuk berinvestasi di Lombok Tengah. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam cara pemerintah daerah Lombok Tengah memberikan pemahaman, memberikan pengertian, sehingga investor-investor itu tidak termakan dengan isu-isu yang ada. Alhamdulillah
pariwisata di Lombok Tengah sudah mulai berkembang dengan begitu pesatnya, apalagi dengan ditunjang dengan fasilitas yang ada, hotel, perhotelan, sirkuit Mandalika yang insya Allah akan mulai launching 2021. Tiketnya mungkin sudah habis terjual. Dan kami dari informasi yang kami terima dari pemerintah dari Lombok Tengah kekurangan kamar untuk menerima tamu-tamu yang akan mengunjungi Lombok Tengah pada saat dilaksanakan sirkuit Mandalika. Dan ada daerah-daerah penopang seperti Kota Mataram, Lombok Barat, bahkan pulau di luar wilayah kami, daerah di luar wilayah kami juga akan menopang terkait dengan kamar, yang kekurangan kamar. Kami mungkin informasi dari pemerintah daerah hanya mampu menyediakan di atas 2.000 sekian kamar. Sementara pengunjung yang akan mengunjungi Lombok Tengah di 2021 itu menurut informasi hampir 30 ribuan sampai 50 ribuan. Makanya banyak juga yang terdampak terkait dengan kawasan ekonomi khusus dari Lombok Tengah, terutama pulau tetangga kami Bali, yang sementara kemarin kan Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia, dan sekarang orang sudah mulai melirik Lombok dengan apa yang ada di Lombok. Lombok itu ada Bali di Lombok, sementara di Bali tidak ada Lombok. Dalam artian pura ada di Lombok, segala yang ada di Bali itu ada di Lombok, tapi belum tentu yang ada di Lombok itu ada di Bali. Itu saja mungkin. Mungkin berkaitan dengan isu-isu yang beredar kan sekarang ini tentang isu corona itu, teman-teman antisipasinya seperti apa? Kan kalau bencana kan ada macam-macamnya, kan ada bencana alam ya yang umum kayak longsor, banjir, gempa bumi, tsunami. Lalu ada daerah yang rawan bencana sosial kan, itu perkayaan antar kampung segala macamnya. Kalau yang non alam kan seperti ini, ada penanganan nggak khusus untuk virus kayak virus atau epidemi itu? Untuk penanganan mungkin kita tidak ada, tapi ada kemarin dari Sri Kandi Kementerian Sosial itu video, ada yang simpan video Sri Kandi itu, mungkin ada yang simpan. Kita sebar lewat media seperti itu, media WA Group, kemudian Facebook sudah kita sebar. Ada cara-cara untuk menghindari supaya tidak terkena virus corona ini. Ada 3, nah seperti itu. Video itu sudah gimana cara mencuci tangan, kemudian gimana cara memakai masker. Itu dari kementerian sudah mempraktikkan gimana cara untuk menghindari virus corona ini. Dari Tagana, kemudian dari PKH, kemudian dari satu itu. Nah, sudah kita sebar video itu di Facebook, kemudian WA Group ke masyarakat, biar masyarakat bisa tahu. Mungkin itu salah satu cara kami. Menambahkan sedikit Pak terkait dengan virus corona yang sedang boleh. menyebar sekarang ini. Mungkin langkah kami dari Tagana, khususnya Tagana Lombok Tengah, ya kami lingkup keluarga dulu. Bagaimana untuk menghindari menyebarnya virus corona itu dengan cara seperti yang disampaikan tadi. Ada memang dari di-share di grup WA dari Sri Kandi Tagana Pusat terkait bagaimana pola hidup sehat. Itu mungkin salah satu cara untuk mengantisipasi atau untuk memberikan ke masyarakat biar virus itu tidak menyebar. Dengan cara bagaimana pola hidup sehat, mulai dari bagaimana kita mencuci tangan setelah beraktivitas, kalau keluar ke rumah bagaimana mungkin dengan memakai masker, dengan memakai perlengkapan kesehatan. Jangan sampai terlalu makan yang di luar, yang harus makan makanan yang steril. Mungkin itu saja. Ada yang mau nambahin tentang corona tadi? Jadi ada tambahan? Karena di NTB secara umum belum ada yang ada, tapi di luar ya, masyarakat NTB di luar. Kalau secara keseluruhan masyarakat NTB belum ada yang terdampak terkait dengan virus corona. Cuman kita langkah-langkah antisipasi saja. Kalau di luar mungkin ya ada lah masyarakat kami, tapi di luar itu mungkin sekedar isu saja yang berkembang, belum sampai. Pak, kalau kami mungkin harapan kami di teman-teman Tagana ini mungkin ini kan menjurusnya ke dunia kesehatan. Paling tidaklah mungkin dari dinas kesehatan itu kalau memang istilahnya seperti ini
yang lagi global permasalahannya kayak begini, ya paling tidak lah dinas-dinas yang terkait kayak dinas kesehatan lah, ya silahkanlah berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait itu sendiri, apalagi kami yang biasanya di lapangan. Cuma ya sebagian besar memang sudah terrealisasi mungkin di dinas-dinas yang lain. Cuma sampai sekarang mungkin kami yang istilahnya yang action langsung, yang paling tidak lah memang kami kemarin sempat mengajukan seperti itu agar agar kami yang turun ke lapangan untuk pembagian masker. Cuma masalahannya maskernya yang kurang, katanya dinas kesehatan seperti itu. Kami juga pengennya kemarin dari teman-teman Tagana untuk ke sana sampai mengajukan inisiatif ke sana, cuma itu jadi permasalahannya. Jadi ya paling tidak lah antara dinas A sama dinas B yang terkait itu paling tidak ada koordinasi seperti itu untuk membangun suatu program ke arah untuk penanggulangan virus corona itu sendiri. Cuma kemarin dengan fasilitas yang kurang sampai dinas yang terkait itu juga sudah menjalankan programnya sampai masker kekurangan. Tapi alhamdulillah salah satu bentuknya seperti yang disampaikan teman kami tadi itu untuk penanganan. Mungkin untuk yang terakhir, mungkin dari masing-masing anggotanya bisa kayak menjelaskan harapan ke depan di Tagana itu seperti apa, atau untuk penanggulangan bencana seperti apa itu mungkin biar untuk menutup. Mewakili saja. Oh ya. Sini Bang Bor. Terima kasih. Dengan harapan ini Tagana Lombok Tengah kekurangan fasilitas untuk penanggulangan bencana, baik armada maupun fasilitas penunjang yang lain. Harapan kami ke depan, stakeholder yang terkait dengan kebencanaan itu memberikan kami fasilitas, karena kami selama ini sebagai ujung tombak penanggulangan bencana khususnya di dinas sosial. Kami berharap kami dibantu dengan fasilitas, baik dengan transportasi maupun dengan fasilitas yang lain, penunjang yang lain, untuk bagaimana kami bisa cepat tanggap, semakin cepat tanggap dengan adanya fasilitas. Karena selama ini di setiap bencana kami pas mau dropping bantuan maupun kami mau untuk terkait dengan penanggulangan bencana, kami selalu kekurangan armada. Dengan segala daya upaya terpaksa kami pakai armada yang ada, yaitu fasilitas sendiri seperti sepeda motor, karena kita tahu sendiri armada yang kita punya hanya Dunlap, dan Dunlap itu kita rubah yang seharusnya dipakai untuk dapur umum, dan itu kita rubah jadi truk gitu kan, yang paling mengangkut personil selatan itu, termasuk untuk tangki cuman kita punya satu. Mungkin dari Kementerian Sosial mudah-mudahan bisa lah memenuhi keinginan kami atau permintaan, karena ini bukan semata-mata keinginan kami, karena ini menjadi kebutuhan kami untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Itu saja, mungkin nanti ada yang menambahkan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan kami dari Tagana Taruna Siaga Bencana Indonesia, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, ingin sekali bersinergi dengan NGO-NGO yang dari luar negeri yang sudah paham dengan penanganan bencana, yang mereka secara profesional melaksanakan penanggulangan bencana, baik pra dan pasca bencana. Jadi itu harapan kami Tagana Lombok Tengah, kita membuka diri untuk kerjasama dengan NGO-NGO yang ada baik di Asia maupun di internasional. Terima kasih. Mungkin itu bisa. Ada lagi yang mau mewakili? Harapan ke depan. Terima kasih. Mungkin kalau harapan mungkin sangat besar sekali harapan. Kalau namanya harapan, ya paling tidak harapan itu bisa terrealisasi lah. Jadi kami di sini kalau berkaca dari pengabdian, termasuk juga kinerja, alhamdulillah kami juga tidak kalah kinerja dengan badan-badan yang lain, penanggulangan bencana yang lain. Jadi kami di sini itu agar pemerintah belum, mungkin pemerintah atau wakil kami, wakil rakyat atau DPR belum memahami tentang tugas dan kinerja dari Tagana itu sendiri, mungkin belum terlalu melirik bahwa Tagana itu mungkin itu orang dinas saja, mungkin seperti itu. Mungkin kami juga belum badan. Cuma harapan kami
bahwa tugas dan fungsi dan peran dari Tagana itu luar biasa, Pak. Tugas dan fungsi dan peran. Sampai sekarang saja, Pak, kami itu kan orang lapangan, Pak. Mohon maaf, kami ini orang lapangan yang biasa di lapangan, Pak. Jadi namanya dapur umum lapangan itu dapur umum lapangan, bukan dapur umum hotelan kan gitu. Jauh beda gitu. Apalagi istilahnya dapur umum rumah. Jadi sangat jauh beda sekali. Jadi keadaan kami di lapangannya namanya orang lapangan. Seapa adanya kita manfaatkan potensi-potensi yang ada di lapangan. Hujan, panas, terik, segala macam kami udah hal biasa hal-hal seperti itu. Jadi paling tidak kami itu diberikan istilahnya jaminan kesehatan. Ya, ini dalam satu bentuk. Bukan kami istilahnya, biarpun kami seorang taruna siaga bencana, tidak luput dari hal mati, hal sakit dan segala macam seperti itu. Ya paling tidak hal-hal atau perhatian pemerintah seperti itu, ya silahkanlah curahkan terhadap kami. Termasuk juga ya siapa yang tidak butuh namanya tali asih dan segala macam itu. Mungkin kesejahteraan kami mungkin jauh lebih terpuruk dari staf desa atau apalah mungkin namanya yang terbawah itu. Cuma dengan niat ikhlas, saya aja dari tahun 2005 sampai sekarang saja masih bisa bertahan. Dari tahun 2005. Ya. Dari dulu tahun 2005 itu cuma tali aslinya 50.000 per bulan. Tapi alhamdulillah sekarang 250.000 di tahun yang sekarang. Padahal kinerja Tagana itu kalau kita melihat kinerja, tapi alhamdulillah teman-teman ini berfokusnya terhadap per tribulan. Ya, nilai ikhlas dari hati membantu sesama, membantu masyarakat. Ya, termasuk juga di sini kan kebanyakan teman-teman sosial juga di sini. Dari kepala yayasan, dari yayasan, dari Pol PP, dari unsur kesehatan, guru, banyak sekali di sini. Memang jiwa sosial mereka teman-teman di sini luar biasa. Jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan pemerintah daerah khususnya dan umumnya pemerintah pusat termasuk juga wakil kami, apalagi yang sekarang lagi ngeten-ngeten kami lagi diperjuangkan oleh wakil kami yang dari Partai Nasdem katanya di pusat itu, mudah-mudahan terrealisasi. Mumpung beliau juga memahami kami di sana itu, mungkin praksi-praksi yang lain juga belum memahami. Kalau memang praksi-praksi atau para elit politik yang di atas itu pengambil kebijakan di atas itu belum memahami kami, mari pahami kami juga siap untuk istilahnya membimbing atau mengajak. Ini loh kinerja kami di bawah itu seperti itu. Ya, kami juga akan mengajak, kami akan perlihatkan, oh gini loh kinerja Tagana itu, agar istilahnya bukan sekedar Tagana ini adalah proyek, bukan Tagana ini adalah seperti ini. Kalau kita berkaca dari teman BPBD itu kemarin sekali terbentuk. Apa yang BPBD lakukan, apapun segala macam. Dan juga kami juga di media itu mohon maaf, kami agak sedikit lirih di media, mohon maaf sekali mungkin. Apakah kami juga tidak tahu prosedur media dan segala macam. Tapi yang namanya media sebenarnya apapun bentuk dan keadaan di lapangan itu namanya media ini. Itu yang sebenarnya harus disampaikan. Siapa yang terjun di sana, bukan sekedar istilahnya membawa label A saja yang ditampilkan di media itu sendiri. Tapi paling tidak kami memang keadaan begini tidak perlu ditampilkan, tapi kami juga di lapangan. Tapi di suatu saat kami juga lirih untuk masalah-masalah itu. Kenapa kami tidak tampil di media agar orang-orang juga memahami? Dari tahun mohon maaf, Forum Komunikasi Tagana Kabupaten Lombok Tengah ini mulai terbentuknya di tahun 2007 itu, Pak. Mulai terbentuknya. Dari sanalah kami mulai bisa sosialisasi terhadap masyarakat itu. Sebelum daripada itu tidak pernah ada sosialisasi. Kami mulai memperkenalkan diri, oh bahwa apa, ya seperti ini. Coba silakan Bapak mungkin tanya di kecamatan-kecamatan itu, tahu nggak namanya Tagana? Kebanyakan kami itu tidak ditahu Tagana, Pak. Kebanyakan BPBD bilangnya. Padahal apa? Tulisannya di sini Tagana, di sini Tagana, di belakang Tagana. Cuma apa? Udah menyatu sekali bahwa BPBD saja yang punya nama. Mereka itu tidak memahami bahwa Tagana itu di jurusan ini, BPBD di jurusan ini. Mereka belum memahami. Nah, jadi tugas dan fungsi dan tupoksi itu memang perlu sekali seperti itu. Tapi kalau memang kami istilahnya agak dikategorikan menghambur-hamburkan dana misalkan oleh pemerintah pusat itu, ya silahkan manfaatkan kami dengan potensi kami. Di rescue kami juga bisa, di dapur umum juga kami bisa, di shelter pun juga kami bisa, di pencarian, di pengungsian, dimanapun kami bisa. Ketimbang istilahnya, bukan istilahnya kami meremehkan teman-teman yang lain, mungkin sekedar di pencarian saja. Tapi belum tentu bisa di shelter, belum tentu bisa di pengungsian, belum tentu juga bisa di pendataan dan segala macam. Kami alhamdulillah
sebagian besar teman-teman itu jurusannya dan sebagian Terbagi juga empat. udah 3-4 kali untuk pelatihan itu di bidang-bidang seperti itu. Jadi kami kalau memang dianggap istilahnya menghambur-hamburkan dana di sini, ya silahkan manfaatkan kami, tarik kami ke BPBD atau di mana saja istilahnya seperti itu. Agar kami betul-betul sesuai dengan tupoksi kami, agar kami bekerja seperti itu. Tidak melalui birokrasi yang begitu panjang untuk istilahnya membantu masyarakat itu sendiri. Kami di sini membantu itu dengan data, Pak. Bukan istilahnya kalau dari teman-teman BPBD itu atau dari PMI itu ya luar biasa. Begitu rekomendasi terus langsung red. Kalau kami tidak, kami mendata dulu, prosedurnya minta tanda tangan di setiap desa dulu, baru lari ke dinas dulu, rekomendasi dinas, terus disposisi, baru kami jemput bantuan tanggap darurat. Namanya bantuan tanggap darurat, Pak. Namanya bantuan tanggap darurat itu sebenarnya tidak ada perlu istilahnya namanya administrasi. Bagaimana caranya bantuan itu dia tanggap terhadap korban itu sendiri. Jangan sampai nanti bantuan tanggap daruratnya 3 hari baru keluar, orangnya sudah almarhum atau orangnya sudah kedinginan, tidak ada baju, tidak ada makanan dan segala macam itu. Cuma itulah prosedur. Jadi pemerintah juga agar memahami, jangan sampai nanti inspektorat atau BPK atau apa namanya, kenapa ini tidak ada begini? Tahu nggak permasalahannya? Kenapa sampai dinas itu bisa mengeluarkan? Karena apa? Untuk menolong jiwa, untuk menolong masyarakat agar betul-betul masyarakat merasakan oh ternyata kami itu betul-betul diperhatikan, kami itu betul-betul ditangani. Terkecuali pemanfaatan barang tanggap darurat ini dialihfungsikan ke tempat yang lain, mungkin itu tidak sesuai. Terkecuali kami tidak menyerahkan bukti-bukti otentik untuk pelaporannya seperti itu. Jadi harapan kami mungkin seperti dengan keadaan kami seperti ini, inilah harapan kami. Jadi agar pemerintah pusat itu memang selalu kebijakan itu bertumpu terhadap pemerintah pusat. Kalau kabupaten, alhamdulillah kami ada namanya pengerahan di sini, Pak. Jadi pengerahan itu ya setiap kami turun ke lapangan ada support lah sedikit dari pemerintah daerah. Cuma yang lebih besar supportnya itu apapun yang diketok, yang di pusat itu oleh pemerintah pusat, itulah yang kami rasakan di Tagana di seluruh Indonesia. Cuma harapan kami mudah-mudahan pemerintah pusat termasuk juga wakil-wakil kami atau yang ada di Senayan itu memahami kami lah seperti itu. Kalau belum memahami, kami siap mengajak di lapangan seperti ini tugas kami, tidak pandang waktu untuk berbuat terhadap masyarakat ini. Jadi mungkin seperti itu mungkin harapan kami, mudah-mudahan bisa terakomodir oleh pemerintah. Ya, jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau tambahin lagi? Atau cukup? Atau sedikit tentang Tagana ini. Kelompok tengah ini 40 anggota. Dan kita bagi menjadi 4. Ada yang bertugas 10 orang khusus di rescue. Khusus di rescue dia, pencarian, penyelamatan. Yang 10 orang juga khusus di dapur umum lapangan yang menghandle. Silakan 10 orang ini mengelola. Kemudian yang 10 orang juga khusus untuk memasang tenda. Jadi punya keahlian masing-masing. Dan yang 10 orang lagi khusus di LDP, layanan dukungan psikososial. Karena teman ini ada yang bisa melawak, ada yang bisa sulap juga ada teman-teman. Sehingga di pengungsian itu anak-anak itu tidak trauma dengan kejadian itu. Artinya betah di pengungsian karena selalu didongeng, selalu dilawak, karena selalu dikasih permainan. Mungkin seperti itu sama sedikit, Pak. Terima kasih. So,